Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar memahami teks bacaan pada pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 Madrasah Sanawiyah, bab 3, Kemajuan Peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Dan untuk memahami teksnya, silakan kalian baca pertanyaannya. Nomor 1. Siapakah pendiri dinasti Ayyubiyah? Ingat ya, pendiri dinasti ini merupakan tokoh yang berhasil mengusir pemberontak ya yang berasal dari luar ketika dinasti Fatimiyah berdiri. Selanjutnya, nomor 2, di manakah Daulah Aglabiyah? Ya, Daulah Aglabiyah merupakan daulah-daulah kecil ya yang muncul ketika dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Maka wilayahnya memisahkan diri, salah satunya berdirilah dinasti Aglabiyah. Nomor 3, siapakah khalifah pertama Daulah Fatimiyah? Nah, ini merupakan daulah yang muncul setelah Daulah Aglabiyah atau yang memisahkan diri dari dinasti Abbasiyah itu mengalami kemunduran. Kemudian selanjutnya nomor 4, siapakah khalifah terakhir pada Daulah Fatimiyah? Ini juga kalian harus tahu ya, siapa khalifah atau pemimpin terakhir Daulah Fatimiyah, yaitu ketika dinasti Fatimiyah ini atau Daulah Fatimiyah ini sedang mengalami kemunduran, bahkan mulai mengalami kehancuran ya. Selanjutnya nomor 5, sebutkan 2 panglima yang ditugaskan menumpas tentara salib. Ingat ya, tentara salib merupakan tentara yang dikirim oleh pasukan dari luar Daulah Fatimiyah ya, di mana pada waktu itu untuk menyelesaikan atau menumpasnya dikirimlah 2 orang tokoh. Nomor 6, siapakah yang memproklamirkan Daulah Ayyubiyah? Ya, ini juga merupakan tokoh penting. Siapa yang memproklamirkan Daulah Ayyubiyah? Merupakan seorang tokoh yang berhasil mengusir para pemberontak yang baik dari dalam maupun dari luar, diantaranya seperti tentara salib yang menyerang ketika dinasti Fatimiyah mulai mengalami kemunduran. Selanjutnya nomor 7, sebutkan fungsi lain rumah sakit pada masa Daulah Ayyubiyah. Ya, sebagaimana kita telah ketahui bahwa pada masa Daulah Ayyubiyah ini setelah berdiri ya, setelah berhasil menumpas pemberontakan ketika dinasti Fatimiyah, kemudian raja atau khalifah pada masa dinasti Fatimiyah yang terakhir wafat, maka oleh seorang tokoh dinasti Fatimiyah ini dirubah atau diganti menjadi dinasti atau Daulah Ayyubiyah. Nah, setelah itu pada masa dinasti Daulah Ayyubiyah ini banyak sekali kemajuan-kemajuan yang berkembang. Salah satunya adalah dalam bidang ilmu pendidikan ya, seperti sudah adanya madrasah ya, atau fungsinya masjid sebagai madrasah atau madrasah sebagai masjid, di mana masjid tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai tempat belajar ilmu keagamaan. Selanjutnya yaitu rumah sakit ya. Pada masa Daulah Ayyubiyah ini, rumah sakit juga memiliki berbagai multifungsi atau fungsinya itu bisa selain untuk mengobati. Nah, silahkan kalian cari jawabannya, apa fungsi lain dari rumah sakit pada masa Daulah Ayyubiyah. Selanjutnya nomor 8, sebutkan kemajuan Daulah Ayyubiyah dalam bidang industri. Nah, ini ya, ketika dinasti Ayyubiyah atau Daulah Ayyubiyah ini berkembang, maka pada bidang industri sudah mulai mengalami kemajuan ya, selain juga dalam bidang perdagangan ya. Nomor 9, sebutkan benteng yang dibangun Salahuddin di Kairo dan Muqattam. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mempertahankan negara atau wilayah ini, maka dibangunlah
sebuah benteng ya yang luas sekali, panjang sekali di sini ya. Maka Salahuddin ini menginstruksikan semua perangkatnya atau pejabat bahkan rakyatnya itu untuk ikut membangun benteng, bahkan materialnya atau bahan-bahannya itu langsung diambil dari reruntuhan atau bebatuan yang ada di piramid Giza ya, yang peninggalan Fir'aun. Jadi ini merupakan benteng yang berhasil didirikan oleh Salahuddin di Kairo dan Muqattam. Silakan kalian cari apa nama benteng yang didirikan oleh Salahuddin itu. Benteng ini juga dikelilingi pagar yang tinggi dan kokoh ya. Jadi untuk melindungi wilayahnya yang luas, maka selain dibangun dengan material yang bagus atau yang kuat, juga dikelilingi oleh pagar yang tinggi dan kokoh. Selain itu juga memiliki 4 pintu ya, yaitu pintu Farq, pintu Nasr, pintu Khawq, dan pintu Luk. Selanjutnya nomor 10, apa usaha Daulah Ayyubiyah di bidang pertanian? Ya, silakan kalian cari apa usaha-usaha yang dilakukan pada masa Daulah Ayyubiyah untuk meningkatkan hasil perkebunan dan pertanian. Ya, demikianlah pertanyaan yang muncul dalam teks atau paragraf yang mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam memahami teks dari teks bacaan yang berupa kisah, cerita, ataupun dongeng. Ini merupakan langkah untuk secara cepat memahami isi dari teks. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.